Untukmu, bangsa dan negeri ini NKRI harga mati. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas salah satu tokoh politik, yaitu Prabowo Subianto, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Jokowi, mengawali karir sebagai anggota militer lulusan Akademi Militer Nasional tahun 73. Dan di tahun 96 sampai 98 adalah puncak karirnya, di mana ia menjadi orang nomor 1 di Kopassus. Tahun 98 dan situasi politik saat itu tidak stabil, akhirnya Prabowo tidak lagi menjabat dan pensiun dari militer. Kemudian meninggalkan Indonesia dan tinggal di Yordania dan Jerman. Namun setelah sekitar 7 tahun, Prabowo kembali ke tanah air dan tampil di publik. Ini dia debut di politik. Tahun 2004, Prabowo mencoba bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar, tapi tidak berhasil. Dan kembali maju sebagai calon wakil presiden berpasangan Capres Megawati, lagi-lagi belum berhasil. Tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerindra sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina. Lanjut pada Pilpres 2014, maju sebagai Capres dengan Cawapres Hatta Rajasa dan masih belum berhasil. Tapi partainya meraih suara yang signifikan pada pemilu 2014 itu dengan peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Tahun 2019 kembali bertarung sebagai Capres dan berpasangan dengan Cawapres Sandiaga Uno dan masih belum berhasil juga. Tapi kemudian diangkat oleh Presiden Jokowi yang saat itu lawannya di 2 kali putaran Pilpres, dan saat ini di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Waduh, keren. Ini gue mau cerita pribadi tentang waktu itu melihat sosok Prabowo, karena gue baru bisa nyoblos tuh tahun 2014. Ya. Waktu itu gue bukan salah satu pilihan gue, gitu. Tapi masih biasa aja. Tapi begitu melihat nyalon di 2019, jujur aja gue tidak suka. Bukan tidak suka secara pribadi, tapi nggak suka dengan caranya dia, gitu. Dengan caranya dia kampanye, dan pokoknya nggak suka aja. Cuma sekarang ini, kenapa ya? Sangat jauh berbeda dengan Prabowo yang pernah gua nilai negatif saat itu. Jadi seolah-olah salah penilaian. Iya, jujur aja salah penilaian gua. Bener. Melihat sekarang tuh nggak penuh dengan emosi gitu. Pak Prabowo ini terlihat santai. Iya, terlihat santai. Padahal gagal 2 kali loh. Iya, berkali-kali gagal gitu. Jujur aja malah lucu gitu ngeliatnya. Nggak kayak kemarin-kemarin yang panas gitu, kayaknya berapi-api. Sekarang ini adem, dingin, sambil ngerokok gitu. Iya. Hormat Pak.
Oh, ke sini. Hormat, Pak. Ya sebagai anak muda yang nggak tahu apa-apa pada zaman itu kan, Iya, kan iya. melihat yang tampak saja, jujur aja, mendengar dan mendengar berita sejarahnya seperti apa, ya kan, terus dengan melihat isu-isu catatan hitamnya itu dulu gitu kan, yang tahu tampaknya aja, habis itu caranya dia kampanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden, terutama di tahun 2019 kan panas banget tuh. panas. Ya. Jadi ngeliat, waduh, ini bener nggak ya ini gitu. Nah, seiring Tidak respect lah gitu, nggak Iya. respect dengan caranya gitu. Bukan ke personalnya, bukan ke pribadinya, tapi dengan caranya nggak respect gitu. Nah setelah melihat sekarang, terasa adem, iya, dan Kayak- tidak menyangka mau jadi menteri lawan di pilpresnya itu ya, lawannya Pak Jokowi ini gitu kan. Padahal keras banget tuh waktu 2019 tuh. Ini menarik. sangat menarik. Karena aku pun pribadi melihat Pak Prabowo dulu dan sekarang sangat amat jauh berbeda. Aku pun pribadi melihat dan merasakannya saat ini adem dia, senang, bangga, loyal, total. Kalau melihat waktu masih bersaing sebagai pilpres kan 2014, 2019 rasanya tidak mungkin lah secara akal kan. Betul. Pada akhirnya malah jadi menterinya. Ya jujur aku Pak Jokowi. terkaget-kaget. Kaget sangat aku pribadi. Pandangan gue waktu itu pas 2019 ke bawah ya, apalagi pas 2019 tuh melihat sosok Prabowo yang pokoknya ambisius akan kekuasaan, nah kasarnya seperti itu gitu. Waktu itu gue melihatnya. Tapi setelah sekarang ini ada manuver tajam gitu kan. Iya. Manuver yang sangat-sangat tajam. Yang di luar prediksi lah. Ya, awalnya malah masih negatif thinking Pak gitu kan. Maaf Pak. Iya maaf Pak, masih negatif thinking. Wah ini mah karena ambisius aja gitu kan. Masih dengan ambisinya yang kemarin gitu kan. Tapi kok ngeliatnya beda ya. Penuh senyum gitu kan, penuh candaan gitu dalam menyampaikan enggak setegang. Iya, nggak setegang kemarin. Kalau kemarin tuh berapi-api gitu. Pak Prabowo menurutku. Nah iya, menurut lu yang lu lihat gitu, sosoknya seperti apa sebenarnya? Nah ini kita bicara sebenarnya nih. Di balik tembok yang selama ini gua lihat. Pak Prabowo pribadi yang tulus. Orang yang tulus pasti berjiwa besar. Makanya dengan senang hati ketika ditawari menjadi menteri. Kenapa Pak Prabowo berkali-kali nyalon presiden? Itu wujud
kecintaannya terhadap tanah air. Dan kenapa sangat jauh berbeda 2014 yang terutama kan, 2019 yang terutama dengan yang sekarang. Perbedaannya cuma satu. Sekarang Pak Prabowo di lingkungan seperti apa? Di ruang lingkup orang-orang yang memang loyal akan negaranya. Orang yang total akan kecintaannya. Sedangkan dulu banyak kompor di sekitarnya mah. Oh gitu. Iya, Pak Prabowo kan orangnya spontanitas. Berapi-api, Iya, tangannya spontanitas. bensin. Nah, spontanitas akan segala sesuatu Pak Prabowo itu spontanitas. Nah, orang yang spontanitas, pribadi yang spontanitas adalah pribadi yang polos, yang apa adanya. Nah, tergantung siapa yang di lingkungannya. Banyak orang menganggap, ya aku tidak akan berani bercerita seperti ini kalau tidak merasakan dengan jelas. Tidak melihat dengan jelas. Tidak akan berani. Karena yang dibahas di sini bukan orang sembarangan. Artinya sangat bertanggung jawab kan dengan bahasan. Banyak yang menganggap seakan-akan dia berkhianat kan. Maksudnya dari menjadi pesaing terus menjadi salah satu pejabat pemerintahan saat ini. Bagi yang hanya melihat secara tampak pasti beranggapan ya, tidak konsisten, pasti beranggapan tidak komit, pasti beranggapan berkhianat. Tapi bagiku pribadi itu karena itu bukti ketulusannya, itu bukti kepolosannya. Tidak akan berjiwa besar siapapun kalau tidak berhati baik. Percayalah, siapapun di muka bumi ini tidak akan bisa berjiwa besar kalau tidak berhati baik. Nah, aslinya Pak Prabowo berhati baik. Bukti salah satu ciri orang berhati baik, bicaranya apa adanya, tidak berbelat-belit. Tidak ribet, tidak ruwet. Itu tanda orang berhati baik. Blak-blakan. Pak Prabowo itu pribadi yang blak-blakan. Pribadi yang setia. Kalau kita kan selalu, kalau ada orang yang mendengar tentang Pak Prabowo yang berkata demi bangsa dan tanah air ini, menurutku itu benar. Ya coba bayangkan secara logika. 2 kali bertanding, kalah. Kemudian diajak untuk menjadi menteri di pemerintahan sekarang. Dan yang terjadi malah adem. Yang terjadi malah akrab dengan Pak Jokowi. Kelihatan loh. Dan mengakui juga. Dan mengakui. Pak Prabowo orang yang gentle. Ya itu. Gentle banget. Mengakui kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Iya. Alasannya orang apa? Pribadi yang tulus Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo itu jangan berbelat-belit kalau ngomong. Harus ke intinya apa. Dan aku pribadi
melihat dan merasakan. Senang dia di jabatannya saat ini. Baginya kalah menang biasa. Dia berjiwa besar sih. Dasar utama menjadi mau untuk Jadi menteri. Apa? Setelah bersaing 2 kali, Ya. kalau tidak berjiwa besar apa? Di dalam yang aku lihat, di dalam pemikiran Pak Prabowo, bagaimana supaya bangsa ini maju, itu aja. Apapun kendaraannya. Tidak salah mencalonkan presiden. Tapi kalaupun tidak jadi presiden, bisa lewat sarana lain untuk memajukan negara ini. Tidak gampang di posisi Pak Prabowo 2 kali bertanding, 2 kali kalah, kemudian mau jadi menteri di pemerintahan presiden yang menang dan senang, bangga. Apa sih yang paling bikin Pak Prabowo tuh senang, bangga di pemerintahan sekarang ini? Karena kecintaannya terhadap tanah air, itu aja. Dan dia merasakan adem. Tidak seruat yang seperti dia pikirkan, tidak seribet yang seperti dipikirkan, seperti yang aku bilang tadi, banyak tukang kompor yang tidak paham, ya mulai menilai dia apa kan. Yang ada tujuan terhadap dia, pasti menilai dia apa. Karena orang-orang yang ada maunya, kalau maunya nggak nyampe, pasti sakit hati kan. Susah loh di posisi Pak Prabowo tuh, kalau tidak berjiwa besar. Dan tidak bisa dibohongi, jangankan aku yang bisa merasakan, orang biasa aja yang melihat dengan mata biasa bisa melihat kan, nyaman tidaknya, nyambung tidaknya, akur dia dengan Pak Jokowi, terasa, tak bisa dibohongi. Orang tulus.